Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bisa bertemu lagi untuk melanjutkan bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan kita masih di surah Al-Qiyamah. Kita masuk di pertemuan ketiga, mengikuti daripada alur tafsir Ibnu Katsir. Pertemuan ketiga masuk di ayat ke-26. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Subhanallah. Di ayat 26 sampai terakhir ayat ke-40, Allah Ta'ala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balaghatit taraqi. Ada kalimat kalla. Kalau diterjemahkan sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqi, apabila napas seseorang itu telah sampai ke kerongkongan. Baik, kita lihat keterangan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yukhbiru ta'ala an halatil ihtidar wa ma indahu minal ahwali. Allah Ta'ala mengkabarkan tentang kondisi ihtidar, orang yang sekarat mau mati. Wa ma indahu minal ahwal, dan juga kondisi ketakutannya. Faqala ta'ala kalla idza balaghatit taraqi in ja'alna kalla radi'atan fa ma'naha lasta ya ibna adam hunaka tukadzibu bima ukhbirta bih bal sar dalika indaka iyanan. Ini tafsir pertama. Ibnu Katsir membawakan dua makna kata kalla di ayat ini. Yang pertama,
jika dijadikan kalla ini adalah radi'ah sebagai sanggahan, radi'ah sanggahan yang berupa kecaman. Famaknaha, maka maksudnya adalah, tadi kita terjemahkan, sekali-kali tidak. Maka maknanya adalah lasta yabna Adam, ya, kamu wahai Adam, tidaklah hunaka tukadzibu ma ukhbirta bih. Di situ kamu mendustakan apa yang telah dikabarkan kepadamu. Apa yang telah dikabarkan, kita masih ingat soal kiamah ini menjelaskan tentang hari kiamat, kemudian tentang nanti kebangkitan. Ya, di situ nanti ada jaza, balasan dan seterusnya. Nah, ini dinafikan, diingkari oleh orang-orang musyrikin, di antaranya Abu Jahal dan yang lain. Ya. Lalu Allah Ta'ala menyanggah, kalla, sekali-kali tidak seperti itu, tidak demikian. Tidak seperti keyakinan kalian, tidak seperti ya apa yang kalian yakini. Ya. Jadi ini sanggahan. Ya, mereka meyakini tidak ada hari kiamat, tidak ada kebangkitan. Yang namanya orang hidup mati selesai. Wa majulkina ila dahr. Ya, tidak ada yang mematikan kami, membinasakan kecuali waktu. Jadi berputar terus. Setelah ajalnya, waktunya habis, sudah mati. Terus ganti lagi generasi. Ada sebagian lagi ada reinkarnasi. Yang sudah mati nanti muncul lagi. Ini juga ada. Ya, nanti di surah Yasin sanggahan terhadap keyakinan adanya reinkarnasi disebutkan di situ. Maka kaum Dahriyah seperti saat ini juga muncul kan, orang-orang ateis, ya, model gaya baru, bahkan anak-anak muda sudah tidak malu lagi ya buat podcast dan seterusnya, menyatakan juga tidak percaya adanya hari kiamat. Maka ini subhat jamaah, ya, disanggah oleh Allah Ta'ala kalla, sebagai rida'ah, sanggahan dan kecaman. Ya. Tidak seperti itu, tidak seperti yang kalian yakini. Ya. Bal sara dzalika indaka iyanan. Bahkan hal itu di sisi kamu akan menjadi iyanan, menjadi jelas seperti kamu lihat dengan mata. Maksudnya apa? Ya nanti, ya. Ketika apa? Nyawa akan dicabut, baru dia melihat betul-betul, ya, adanya nanti hari kebangkitan, adanya nanti surga, adanya neraka. Kenapa? Ketika orang akan meninggal itu diperlihatkan apa yang akan dilihat nanti, ya, ke depannya nasib itu diperlihatkan, seperti disebut dalam hadis yang sahih. Tapi sebelum ini mereka mengingkari ketika masih sehat, ya, masih bergas waras, tidak mau percaya hal itu, tidak meyakini adanya nanti surga, neraka, akhirat, tidak yakin. Tapi Allah bantah, kalla idza balaghatit taraqi. Sekali-kali tidak seperti itu. Ya, apabila nyawa sudah, ya, sampai di taraqi. Taraqi jamnya terkuah, artinya tulang yang berada di antara ini kerongkongan dengan apa di sini, ya, pundak di sini. Kita lihat. Jadi barulah ketika nanti nyawa sudah di kerongkongan, kamu baru yakin seperti kamu lihat sendiri dengan kedua matamu bahwa akhirat itu ada. Ini makna, ya, kalla yang pertama. Kemudian kata beliau Ibnu Katsir, wa in ja'alnaha bi ma'na haqqan fadhahirun. Ya, jika kalla itu dimaknai dengan haqqan, artinya hak, benar, pasti. Fadhahirun itu sudah jelas.
Maka kalarnya haqqan, betul-betul ada. Bahwa surga neraka akhirat itu ada. Idza balaghatit taraqi, apabila nyawa sudah sampai ya, di kerongkongan, baru yakin. Tapi sudah telat. Ya, mau tobat pun sudah tidak terima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu menerima tobat hambanya selagi nyawa belum di kerongkongan. Kalau sudah di sini sudah tidak diterima. Sebagai taubatnya Fir'aun ketika tenggelam, ya cekak-cekik di Laut Merah, ya Bahrul Ahmar, ya, baru mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman terhadap Tuhannya Musa dan Harun. Sudah tidak berlaku lagi. Nah, keyakinan itu baru ada. Ya. Jadi yahsulul yakinu indal ihtidhar. Keyakinan itu baru ya muncul, baru ada ketika ihtidhar. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, diperlihatkan nanti akhiratnya. Kalau dia orang baik diperlihatkan nanti jazanya, balasan di surganya seperti ini. Kalau dia adalah ya orang kafir, munafik, zindik, akan diperlihatkan nerakanya seperti itu. Baru pada waktu itu dia meyakini, tapi itu sudah telat. Maka ini dibacakan kepada mereka. Al-Qiyamah ini Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Maksudnya supaya mereka ini mau bertobat kembali. Jangan, bahasanya, jangan kamu telat tobatnya. Sekarang kamu tidak yakin, tapi nanti ketika nyawa sudah di kerongkongan, baru kamu lihat iyanan, melihat dengan seperti dengan mata kepala sendiri. Jadi ada dua maknanya ya. Jadi kalla bimakna ya radi'ah, sanggahan terhadap keyakinan-keyakinan orang-orang musyrikin. Jadi bahwa itu tidak benar. Justru ya yang benar adalah kamu nanti baru yakin ketika nyawa sudah di kerongkongan. Yang kedua, kalla bimakna haqqan. Ai maksudnya haqqan idza balaghatit taraqi. Ya. Benar-benar itu ada apabila nyawa sudah ditaraqi. Ai maksudnya untuk siat ruhuka min jazatika, ketika ruh kamu wahai orang-orang musyrik dicabut dari jasadmu, wa balaghat taraqi, dan nyawanya sampai ke kerongkongan. Jadi ditarik Pak, nyawa itu ditarik ke atas dari kaki. Makanya nanti yang lemes dulu ya, nanti yang dingin dulu itu kakinya, terus ke atas. Ya, taraqi jam'u tarquwah wa hiya al-'idhamu allati baina thukhratin nahri wal 'atiqi. Jadi taraqi jamak dari tarquwah. Apa itu? Ya idham, ya berupa tulang. Ya baina thukhrah, di antara kerongkongan. Thukhrah ini kalau ya menyembelih itu kurang seperti nahar ya, onta itu ditusuk. Ya, taraqi itu tulang antara kerongkongan dengan atik, dengan pundak. Ini Pak. Kemudian berikutnya wakila man raqqa. Jadi kalau nyawa sudah di kerongkongan, wakila dia dikatakan man raqqa, siapa yang bisa meruqyah. Ada dua makna raq di sini. Raqin artinya adalah ini isim fa'il dari maknanya orang yang meruqyah. Ada raqin maknanya orang yang naik mengangkat. Ini semua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir
Jadi ketika nyawa sudah di kerongkongan, wakila man raqa, dikatakan, nah di sini majhul. Kila, ini yang belajar bahasa Arab ya, mabni lil majhul. Artinya subjeknya tidak disebutkan, kilanya dikatakan. Ya, kalau qala mengatakan, qala berkata, kila dikatakan. Nah, kila di sini dikatakanlah siapa yang berkata, ini majhul. Tidak diketahui. Ya. Wakila man raq, dikatakan man raq. Raq di sini yang pertama adalah ya, yakni ai man tabibun syafin. Siapakah ya yang bisa menjadi tabib ya, menjadi dokter yang bisa menyembuhkan. Jadi ketika nyawa sudah di kerongkongan, man raq, siapa yang bisa meruqyah, bisa menjampi, bisa ngobati, dokter yang bisa menyembuhkan. Kila dikatakan, siapa yang berkata? Yang di sebelahnya, di samping orang mau mati ini. Mungkin ada ayahnya, mungkin ibunya, mungkin saudaranya, mungkin istrinya. Kila, man raq, siapa bisa menyembuhkan? Tidak ada yang bisa. Walaupun dokter ahli semua sedunia dikumpulkan untuk menyembuhkan dia agar nyawanya kembali, ya sudah sampai di kerongkongan, ya sudah lemes. Bagian bawah itu sudah mati. Ya, makanya nanti betis ketemu betis. Wal tafatis saku bisa ayat berikutnya. Betis ketemu betis. Sudah lemes. Sudah ada tenaganya. Kenapa? Karena ruh yang berada di bagian bawah tadi itu sudah dicabut ke atas. Jadi sudah mati. Tinggal di sini. Tersisa di sini. Wakila man raq, dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan? Ya, di kanan kirinya orang, siapa yang bisa menyembuhkan? Walaupun mungkin mau dibayar dengan harga mahal, seluruh dokter tidak akan bisa. Ya. Hatta itu jenderal, hatta itu presiden, raja, semua. Ya, tidak ada yang bisa menolak daripada ya, ketentuan yang sudah Allah tentukan. Jadi mana pertama adalah wakila man raq, dikatakan ya. Di sini ada saktah ya, saktah artinya berhenti, tidak ambil nafas ya. Wakila man raq, ada huruf sin di atas ini dari sisi qiraahnya tilawahnya. Ya. Jadi siapa? Ya, man tabibun syafin, siapa tabib yang bisa menyembuhkan? Wa kadza qala Qatadah wa Dhahak wa Ibnu Zaid. Ini pendapatnya Imam Qatadah, Imam Dhahak. Ini semua para tabi'in. Pendapat yang kedua, raq artinya ya ini sa'ida, naik. Ya, raqin itu artinya naik. Ya. Seperti dalam hadis yang disebutkan para penghafal Al-Quran, ya, Iqra, Rattil, bacalah, tertibkanlah. Kama turattil, ya sebagaimana kamu dulu membaca dan bacanya di dunia. Ya. Pertaki dan naiklah. Karena kedudukanmu adalah di ayat terakhir yang kamu hafalkan.
Di sini pada akhirnya naik. Jadi rokin, siapa yang mau naik? Yaitu mau membawa ruhnya ini. Ya kan sebagaimana dalam hadisnya Al-Bara bin Azib, ini hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Bagaimana ruh itu akan dicabut? Disebutkan dengan jelas itu ruhnya orang kafir, ruhnya orang mukmin. Ya. Kalau ruhnya orang kafir itu ketika akan dicabut itu disebrak seperti apa ini? Ya, kail itu di karung. Dan baunya busuk. Dan sudah diambilkan kain kafan. Ruhnya itu mau dikafan. Jadi yang dikafani tidak hanya jasadnya Bapak Ibu. Yang dikafani juga ruhnya. Kalau jasadnya yang mengkafani adalah manusia, kerabatnya, keluarganya, ruhnya yang mengkafani malaikat. Kalau itu ruhnya orang kafir, sudah disiapkan kain kafan dari neraka, baunya busuk. Dan ketika ruh itu juga disebrak keluar dengan kasar, dengan keras, itu seketika langsung dimasukkan ke kain kafan. Dan itu baunya busuk. Dibawa naik ke langit. Tidak diterima. Setiap malaikat penjaganya mengatakan, "Ruh man hadhihi?" Ruh siapa ini? Baunya begitu busuk. Disebutkan namanya fulan bin fulan namanya. Kemudian tidak diterima ke atas ke langit tidak diterima. Kemudian ya dilemparkan ke sijin. Sijin kata para ulama adalah yang lapisan bumi ketujuh yang paling bawah. Ini wakila man rak, makna rak itu artinya yang naik, yang akan membawa ruh ini ke atas. Iya. Karena tidak mau nih ruhnya orang kafir busuk, siapa yang mau? Nah malaikat azab ini nanti yang membawa. Malaikat rahmat tidak mau. Ini makna kedua yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Rak yang pertama adalah dari kata ruqyah, orang yang meruqyah. Siapa yang mau mengobati ini orang yang sudah cekit-cekit keramat ini? Siapa yang bisa mengobati? Maknanya tidak ada yang bisa. Yang kedua adalah siapa yang mau mengangkat ruhnya ke atas, membawa ruhnya ini. Karena baunya busuk, tidak ada yang mau. Ya. Ini dua makna yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi wakila man raq, dikatakan siapa yang bisa menyambut. Makna pertama yang masyhur jemaah. Apa nih agak batuk. Kemudian di ayat berikutnya wa dhanna annahu al-firaq. Dhanna kalau ketemu dengan anna itu maknanya yakin. Dhan sendiri ya, jadi ada urutannya Pak ya. Jadi syak, dhan, kemudian ilmu atau yakin. Syak ini dua hal yang prosentasenya sama. Syak itu ragu. Ini bahasa kita juga syak sangka. 50-50. Jadi kalau ada orang dari Jawa datang, itu si Ahmad atau bukan? Ahmad atau Ali? Kayaknya Ahmad, tapi jadi kayak Ali. Nah, menyatakan Ahmad atau Ali itu 50-50. Itu namanya syak. Ya. Jadi mengatakan yang jalan ke sini itu si Ahmad atau si Ali, dua-duanya ya prosentasenya itu 50-50. Paham syak. Semakin dekat, kelihatan bajunya, model jalannya. Oh, ini Ahmad, bukan Ali. Menyatakan Ahmad, ini dhon, lebih kuat, 60%. Semakin dekat, oh benar 70%, 80%. Adwan menyatakan Ali ini adalah waham.
menyalahkan Ahmad, ini dhon. Jadi dhon itu sudah naik dari 50 jadi 60, 70, 80. Sudah di depan matanya, sudah yakin itulah ilmu, sudah 100%. Jelas itu? Maka dhon dan ilmu atau dhon dan yakin ini berbeda. Jelas ya? Tapi dalam bahasa Arab ketika dhon bertemu dengan ana bermakna yakin. Maka dhon di ayat ini bukan hanya dhon itu praduga atau mengira, bukan seperti itu. Jadi wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Jadi orang tadi sudah sekik-sekik di sini, sudah baru yakin bahwa ini akan berpisah dengan dunia. Jadi dhan di sini bukan maknanya dan dia ragu. Dia menduga bahwa dia ini akan berpisah dari dunia, bukan itu maksudnya. Tapi dhan di sini adalah maknanya yakin. Nah, dari situlah nanti khusus orang-orang yang beriman, yang istiqomah, ya, rasa takutnya, rasa sedihnya, rasa khawatirnya itu hilang. Ini wali-wali Allah Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang dengan teguh mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, apapun ujiannya, apapun cobanya, dia tetap pegang teguh imannya tadi, akidahnya tadi, dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, para malaikat akan turun kepadanya. Kata para ulama disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lain, yaitu ketika orang tadi akan dicabut, para malaikat turun, hadir di situ, mengelilingi. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Ada 3 ucapan. Alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu sedih. Wabshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan pada kalian. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, ketika nyawa akan dicabut, dia takut masa depannya, nasibnya nanti di alam kubur, nasibnya nanti ketika dibangkitkan di mahsyar, seterusnya ketika menuju sirat di akhirat. Dia ketakutan, gimana? Ya, ketika akan dicabut, dia takut dengan masa depannya. Allah takhafu, jangan kamu takut masa depan kamu, kata para malaikat. Wala tahzanu, jangan kamu sedih yang di belakang, yang akan kamu tinggalkan. Anakmu, istrimu, anak masih kecil, istrimu. Ya, harta bendamu, rumahmu. Ya, properti yang dimiliki semua. Gimana nanti? Bisnisnya dan seterusnya. Tidak usah sedih, Allah nanti akan nanggung, yang akan menjaga istrimu, menjaga anak-anak. Kemudian yang ketiga, bergembiralah dengan surga. Sehingga wali Allah. Ingat, wali itu maksudnya bukan image-nya wali itu yang sakti mandraguna, dibacuk memanduk-manduk tok, bukan gitu ya. Bisa terbang, bisa jalan. Kalau tidak seperti itu bukan wali. Ini salah image di masyarakat. Ya, wali itu ada yang diberi karomah, ada yang tidak. Tapi karomah itu murni pemberian Allah, tidak bisa sewaktu-waktu dia keluarkan. Ya. Ya, intinya wali adalah inna auliya Allah, sesungguhnya wali Allah adalah apa?
La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, tidak ada rasa sedih. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Selagi dia beriman dan bertakwa, dia wali Allah. Kewaliannya semakin meningkat sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaannya. Ada yang diberikan karomah, ada yang tidak. Ya. Jadi, ketika akan dicabut nyawanya, rasa takutnya terhadap nasib masa depannya nanti di akhirat, malaikat mengatakan Allah takhafu. Rasa sedihnya akan meninggalkan anaknya, istrinya, keluarganya, harta bendanya, malaikat mengatakan wala tahzanu, jangan sedih. Karena Allah nanti akan nanggung yang ngurusi. Bahkan bergembiralah kamu dengan surga. Ya. Jadi wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin bahwa dia ada firaq, akan berpisah dengan dunia. Jangan diperlihatkan nanti apa yang akan di akhirat terjadi pada dunia, itu diperlihatkan. Wal taffatis saqu bis-saq, dan betis ketemu dengan betis. Betis bertaut dengan betis. As-saq di sini ada dua tafsir juga disebutkan oleh Ibnu Katsir. As-saq di sini maknanya adalah betis. Karena dalam hadis yang Nabi SAW mengatakan, laki-laki ini pakaian yang baik adalah nisfus sak, setengah betis. Kalau dia enggan, boleh dia turunkan bawahnya, tapi jangan melebihi mata kaki. Nisfu as-sak, betis. Jadi sak artinya betis. Wal taffatis saqu bis-saq. Itu betis kiri ketemu dengan betis kanan. Nah, kapan itu? Tadi. Ketika ruh sudah ditarik ke atas, sampai taroki tadi, itu kaki betis itu sudah lemes, sudah kayak lumpuh, sudah lumpuh. Apalagi sudah nanti dibungkus kafan itu, betis kalau dipepetkan begini, bahkan sebagian ditali, sudah tidak ada tenaga. Makanya yang lemes dulu itu bagian bawah. Kenapa? Karena ruh itu ditarik dari bawah ke atas. Sehingga kalau orang mati, yang dingin dulu adalah bawahnya, terus ke atas. Wal taffatis saqu bis-saq, dan betis bertaut dengan betis yang kanan dan kiri. Sudah dibungkus kain kafan, sudah nempel betisnya kanan dengan kiri. Sudah tidak ada tenaga lagi, sudah tidak ada. Apa yang perlu disombongkan? Mungkin dulu ketika di dunia adikung merasa sudah seperti itu, tergeletak lemas. Dia menentang Allah, menentang Rasulnya. Wal iyadu billah. Wal taffatis saqu bis-saq. Wa qala Ali bin Abi Thalha, Ali bin Abbas, Ali bin Abi Thalha seorang tabi'i berkata dari Ibnu Abbas, seorang sahabat, bahkan sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal taffatis saqu bis-saq yaqulu akhiru yaumin min ayyamid dunya wa awalu yaumin min ayyamil akhirah. Ini tafsir kedua. Wa taltaqis syiddah bisyiddah illa man rahimahullah. Ini tafsir Ibnu Abbas. Artinya betis ketemu betis itu secara maknawi, bukan secara hakiki betisnya ketemu betis. Tapi ini juga betul. Karena kalau orang dicabut nyawanya kan nanti betis ketemu betis.
Tapi juga ada makna maknawi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Maknanya apa? Betis kanan ketemu betis kiri maknanya ketemu ya, betis kanan ketemu betis kiri itu maknanya adalah akhir harinya di dunia ini, akhir yaumin min ayami dunia, akhir harinya dia, jatah harinya di dunia ini ketemu dengan awal harinya di akhirat. Jadi kalau nyawa sudah di kerongkongan, tadi dikatakan siapa ya, wakilaman roh, siapa yang bisa menyembuhkan. Wadona anul firaq, orang yang tadi sudah yakin bahwa dia sudah akan berpisah dengan dunia. Wal tafatis saku bisak, betis ketemu betis, bisa maknanya betul betis ketemu betis, atau maknawi ya ini ya ketemunya hari terakhirnya di dunia dengan hari pertamanya di akhirat. Karena akhirat itu dimulai dari dia mati masuk ke alam barzakh. Itu ya, pembahasan akhirat dimulai dari situ. Akhirat jadi akhir dari umur dia. Maka mati itu kiamat sughra, kiamat kecil. Karena sudah game dia, kiamat sudah habis umurnya. Ya. Maka wal tafatis saku bisak, betis ketemu betis, betis bertaut dengan betis, maknanya adalah ketemunya hari terakhirnya dia di dunia dengan hari pertamanya dia di alam akhirat, di alam barzakh. Atau syiddah bisyiddah, ini disebutkan oleh beliau, watal taki syiddatu bisyiddah. Kata Ibnu Katsir, maknanya adalah kesulitan ketemu dengan kesulitan. Kesulitan yang pertama, kesulitan di dunia, dicekik-cekik gitu. Ngeri, sakit luar biasa. Maka disebutkan seperti badai yang disayat-sayat dengan pedang. Ya. Yang merasakan adalah yang itu. Mungkin di sampingnya tidak. Kalau orang kafir busuk ruhnya. Ya meskipun dia dikasih minyak wangi, digandani pakai jas, pakai ini kan gitu, ada yang keren gitu, yang gagah gitu. Tapi sudah tidak punya tenaga gitu. Ya pakai celana, pakai jas, ada dasinya mungkin ya, pakai itu. Ya, yang perempuan digandani seperti ya pengantin sangat cantik. Ya bahkan saya punya teman dulu di Bogor itu suka gali pom sino gitu. Kalau dibuka itu ada waktunya, itu tidak boleh sembarangan, nanti ke feng shui-nya gitu. Harus jam sekian. Kalau malam ya harus jam berapa? Jam 12 itu tidak boleh siang. Itu kadang-kadang suka ngambil jin-jinnya, ngambil itu. Orang awam gitu. Gali malam-malam kuburan digali. Cerita awal kali kerja seperti itu retak. Ketakutan, tapi ketika sudah lama sudah biasa. Itu cerita sama saya, tetangga dulu itu perumahan waktu saya tinggal di Bogor. Pak Nusron, pernah saya pas gali saya buka peti mah, itu perempuan muda cantik sekali seperti orang sedang tidur. Mohon maaf ya, sampai punya saya itu berdiri melihat cantiknya itu. Betul cerita saya itu. Tapi ketika kena ini diangkat, bes itu langsung ini. Ya jadi dipalsem diawetkan seperti orang itu. Ya. Walaupun secara fikih seperti itu, kalau dia adalah orang kafir, udah baunya busuk, ruhnya itu diambil. Ya, wal tafati saku bisak, ya betis bertaut dengan betis. Ya, makna yang kedua syiddah bisyiddah, kesulitan ketemu kesulitan. Kesulitan pertama adalah ya sakitan mau diambil nyawanya. Kesulitan pertama. Kesulitan yang kedua adalah hari pertamanya nanti di alam kubur. Ya makanya yang selalu kita minta di antaranya adalah husnul khatimah. Nanti dalam kondisi baik. Orang beriman itu disebut dalam hadis Bara bin Azib. Ya.
Bahwa Imam Ahmad dalam musnadnya seperti air yang keluar dari itu, gemericik halus. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah ke Rabbmu dengan radiyah. Ancaman. Maka saya minta subhanahu wa ta'ala ya, dari sekian wasiatnya adalah kita untuk berbanyak minta husnul khotimah, termasuk di dalam doa kita di sholat. Ya, juga minta diberikan hisab yang mudah. Jadi makna kedua adalah tadi ya. Jadi ada dua makna. Yang pertama wal tafatis safu bisah, betis berkaitan dengan betis. Ya karena ketika nyawa sudah di kerongkongan, kaki ini sudah lemes, sudah nyatu ketemu ini. Apalagi setelah sudah mati, sudah dikafani, sudah nandar. Yang kedua adalah dari ketemunya hari terakhir di dunia dengan hari pertamanya nanti di akhirat di alam kubur. Syiddah bi syiddah, kesulitan ketemu kesulitan. Sudah tidak ada yang bisa membantu saat itu. Illa man rahimahullah, kata Ibnu Katsir, kecuali itu orang yang dirahmati Allah akan diberikan kemudahan demi kemudahan. Sudah isap belum? Dapat belum? Sudah? Benar? Jadwalnya benar? Ya silakan. Hah? Belum? Ya kita lanjut kalau belum. 3 menit saja. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ila rabbika, menuju kepada Rabbmu. Yauma idzin, pada hari itu. Ila yaumi idzinil masaq. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Kepada Rabbmu pada hari itu ya digiring. Masak itu dihalau. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Kepada Rabbmu pada hari itu kamu digiring. Ai al marji'u wal ma'ab, artinya di tempat kembalimu. Wa dzalika anna ruha turfa'u ila samawat. Demikian itu karena ruh akan diangkat ke langit. Fayaqullahu azza wa jal, kemudian Allah berfirman, ruddu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku ini ke tanah, ke bumi. Fa ini minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya dari tanah aku menciptakannya. Wa fiha uiduhum, dan ke tanah aku mengembalikannya. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah pula aku mengeluarkan mereka ini berikutnya, yaitu dibangkitkan dari tanah juga. Kama warada fi hadisil Bara' at-Tawil, sebagaimana yang datang di hadisnya Al-Bara' bin Azib Al-Ansari ya, yang hadisnya ini panjang. Ini. Jadi dihalau. Ya, ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Rabbmu pada hari itu di akhirat nanti kamu itu digiring.
Ya, akan dibangkitkan karena diciptakan dari tanah, ya dikubur yaitu kembali ke tanah, kemudian dibangkitkan juga nanti dari tanah, digiring menuju mahsyar. Yuhsarun nas ila mahsyarihim hufatan uratan hurlan atau kama qala. Manusia ini akan digiring menuju mahsyar, ya bumi yang yang lapang, yang tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, jadi betul lapang. Dalam keadaan ya hufatan uratan, tidak beralas kaki, ya uratan tidak pakai selai kain pun. Hurlan, yang laki-laki tidak berkhitbah. Di situ menunggu dan menunggu diadakannya hisab, yaitu perhitungan amal, di mana satu harinya adalah 50.000 tahun. Tapi rahmat Allah Ta'ala bagi orang-orang mukmin disebut dalam hadis, masa menunggu di masa ini seperti ya istirahatnya dari zuhur ya sampai sore. Artinya tidak lama. Ya, sudah azan, ya, silakan azan dulu. Sudah masuk isya, ya, tafadhol. Allahu Akbar,
Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi ila rabbika yawma idzil masaq, kepada Rabbmu pada hari itu kamu dihalau, kamu dikirim, yakni kembali dikirim ke mahsyar untuk menemui hisab perhitungan amal. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qauluhu jalla wa ala fala saddaqa wa la shalla, maka dia tidak membenarkan dan juga tidak salat. Tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendustakan para rasul, tidak membenarkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya juga tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala shalla, dan juga tidak menegakkan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengimani, wa tawalla, dan berpaling, yaitu meninggalkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada ikbar anil kafir alladhi kana fi darid dunya mukadziban lil haqqi bi qalbihi mutawalliyan anil amali bi qalbihi fala khaira fihi batinan wala zahiran. Di ayat ini mengkabarkan tentang orang kafir yang dulu ketika di dunia mendustakan kebenaran dengan hatinya dan berpaling dari mengamalkan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya mendustakan, tidak membenarkan, perbuatannya ya itu berpaling, menolak ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ditolak adalah tidak mau salat. Ya. Mereka maunya hanya tawaf saja, itu pun sambil tepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, sambil gobal-gabel wudhu gitu ya, telanjang. Manasiknya mereka orang-orang musyrikin. Ya, untuk memuliakan Ka'bah. Ya. Maka semua atribut yang dipakai, karena menurut mereka di antaranya ada yang hasil dari yang haram atau syubhat, tidak layak dipakai untuk ya tawaf di Masjidil Haram, mereka lepas semua. Supaya auratnya kelihatan. Ya, makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi Amir Haji, ya, disuruh untuk mengumumkan di sana bahwa tahun depan nggak boleh lagi ada orang musyrikin yang melakukan manasik Masjidil Haram. Ketika Nabi melakukan haji wada. Betul. Wala saddaqa wala shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pergi menemui ahlihi, menemui keluarga atau teman-temannya yang sefrekuensi, sama-sama musyrik, sama-sama kafir. Ya, kemudian dia pergi menemui ahlihi yatamatta, ya, sombong. Ay jadlana asyirran batiran kaslana la himmata lahu wal amala. Jadi penuh dengan kesombongan, kemalasan, ya, tidak mau membenarkan, mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka dengan penuh kesombongannya ya pergi menemui teman-temannya yang sama-sama kafir.
Kama qala ta'ala, sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dalam surah Mutaffifin. Apabila mereka kembali kepada golongannya, in qalabu fakihin. Mereka kembali dengan riang gembira. Dengan penuh kesombongan. Bisa menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menindas para sahabatnya. Dengan penuh kesombongan. Mereka kembali kepada golongannya, sama-sama orang kafir ini dengan penuh riang gembira. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur. Ini gambarannya orang-orang kafir, tapi kesombongan itu akan berakhir. Di ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Celakalah kamu, maka celakalah, kemudian celakalah kamu, maka celakalah. Ini disebutkan sebab nuzulnya ketika Nabi SAW berkata kepada Abu Jahal, ini orang sombong sekali, sesumbar, makanya nanti dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dia pun mampus di medan dalam perang Badar. Jadi Nabi SAW berkata kepada Abu Jahal, aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Celaka kamu, maka celakalah kamu, kemudian celakalah kamu. 4 kali disebutkan di sini. Wa'idun ala athari wa'idin, ancaman di atas ancaman. Maka Abu Jahal pun mengatakan, musuh Allah ini, atuwa'iduni ya Muhammad, dengan penuh kesombongan, kata Abu Jahal, apakah kamu mengancamku wahai Muhammad? Wallahi, demi Allah. Lihat, ketika bersumpah apa yang disebut? Demi Allah. Berarti Abu Jahal mengimani tidak Allah itu sebagai Rabb. Mengimani Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan. Mengimani. Tapi dari si uluhiyah, mereka berat meninggalkan Lata, Uzza, Manat. Satu sisi, seperti itu. Bersumpah, wallahi, kata Abu Jahal ini, berarti mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Tapi ketika disuruh menyembah ibadah dengan murni untuk Allah, tidak mau. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Kenapa? Konsekuensinya kalau mengucapkan ini berarti hanya Allah saja nanti ketika beribadah. Tidak mau menduakan dengan berhala-berhala yang lain. Kata Abu Jahal, apakah kamu Muhammad mengancamku? Wallahi, demi Allah. La tastati'u anta wala rabbuka syai'an. Kata Abu Jahal, kamu dan Tuhanmu tidak bisa sedikit pun mampu untuk mengalahkanku. Wa inni la'azzu man mazza baina jabalaiha. Sesungguhnya aku ini orang yang paling berkuasa, paling hebat. Sesungguhnya
yang paling hebat, aku adalah tadi man masa baina jabalaiha, orang yang berjalan di atas dua gunung ini, yang merasa dia adalah di Jazirah Arab orang yang paling hebat, paling kuat, paling punya izzah, sehingga tidak ada yang bisa makan. Tapi ini nanti dibalas oleh Allah, dihinakan. Ya toh? Dihinakan dalam perang Badar. Itu Abu Jahal tewas di situ. Bahkan dulu budak-budak yang pernah dizolimi, disiksa, itu nyerbu dia. Bahkan badannya ditunggang, gebuki semuanya. Sampai Ibnu Mas'ud sendiri, sahabat Nabi yang kurus, mohon maaf ya, kurus, bahkan pernah beliau naik manjat pohon, kelihatan betisnya kecil, para sahabat tertawa. Nabi mengatakan, "Mada tudhikun?" Apa yang membuat kamu tertawa betis itu? Kata Nabi SAW, demi Allah betisnya Ibnu Mas'ud ini ya lebih berat daripada Ahlul Madinah, atau kamakal, kurang lebih seperti itu. Beliau kurus, tapi ya yang memenggal kepalanya Abu Jahal dia, ditenteng. Bagaimana membenarkan? Ya karena kesombongan seperti itu sampai nanti dikalahkan oleh golongan budak. Ya, sehingga Ikrimah itu semakin, putranya Ikrimah bin Abu Jahal ya, semakin memusuhi Nabi. Ya, sehingga di perang Uhud dendam. Terusnya ya, banyak menyakiti para sahabat. Ya, ketika Fathu Mekah menjadi buronan, dari sekian daftar yang wajib dibunuh adalah Ikrimah putranya Abu Jahal. Nabi menginginkan ditemui di mana saja sampai dia itu gaungan kiswah Ka'bah. Padahal hukum asalnya tidak boleh menumpahkan darah di Masjidil Haram. Tapi sudah keterlaluan ini putranya Abu Jahal dan yang lain, daftar buron. Ketemu di mana saja sampai ketemu di Ka'bah, bunuh. Itu instruksi dari Nabi. Nabi menginginkan dia harus mati. Tapi ternyata Allah menginginkan lain. Allah menginginkan anak dari Abu Jahal, gembongnya, musyrikin yang penuh kesombongan ini masuk Islam. Sehingga ringkas cerita, ya, disebut dalam hadis yang sahih, ya, istrinya pun minta pada Ikrimah untuk masuk Islam, karena diberikan jaminan oleh Nabi SAW. Akhirnya masuk Islam. Ya, bahkan menjadi ya mujahid. Ya, dia menebus kekafirannya, kesalahan-kesalahannya, menyakiti kaum muslimin dulu, ditebus dengan jihad dan dakwah. Bahkan beliau nanti syahid di medan Yarmuk. Ini, jadi Abu Jahal yang penuh kesombongan ini, ya, nanti terhina. Ya. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Jahal, "Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula." Celaka kamu, ya. Kemudian celakalah kamu 4 kali. Kenapa disebut 4 kali? Karena lihat yang di atasnya ada 4 kesalahan, keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh dia. Apa itu? 4 itu apa? Tadi. Fala saddaqa wala shalla. 2 atau? Dia tidak membenarkan Nabi, wala shalla, dan juga tidak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan berpaling dari ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 4 kali disebutkan aula laka fa'aula. Ya, aula itu dari kata wail. Akar katanya, bukan aula maknanya lebih utama. Ya, aula dari kata wail. Wail sendiri adalah celaan, wail. Jadi kalau ada seorang sudah buruk, sudah sampai klimaknya, jahat pada klimaknya, tidak ada
harapan untuk kebaikan dia itu wail, celaka. Ini pakai ya aul, ya, aula laka fa'aula. Sebutkan 4 kali ya kepada Abu Jahal. Ayasabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia, al-insan ketika disebutkan di surah atau ayat makkiyah maknanya adalah orang-orang musyrik. Walaupun al-insan secara umum ini istighraqiyah, artinya adalah umum semua manusia. Ya, tapi ketika disebutkan dalam ayat-ayat makkiyah maka maknanya adalah terbatas orang-orang musyrikin. Maka ayasabul insanu, apakah manusia ini orang-orang musyrik ini menyangka an yutraka sudah, dia ditinggalkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat, tanpa ada perintah, tidak ada larangan, setelah itu begitu saja mati selesai, tidak ada nanti pertanggungjawabannya, tidak begitu. Jadi ini pertanyaan ya istifham inkari, retoris, jawabannya sudah pasti tidak seperti itu. Artinya apa? Tidak demikian. Tidak dibiarkan begitu saja. Ya di dunia ini dia harus ada taklif, ya ada perintah, ada larangan, dan konsekuensinya adalah nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah perintahnya dikerjakan atau tidak, larangannya ditinggalkan atau justru dilakukan, ini nanti ada. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Saya percepat. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia dulu berupa setetes mani yang ditumpahkan, itu ditumpahkan yumna, itu ditumpahkan ke dalam rahim. Jadi diingatkan, asal muasal kamu itu adalah air yang hina, yang mani, air mani ditumpahkan ke rahim. Istilah ngapain harus sombong, menolak kebenaran? Ya. Makanya pernah saya sampaikan sebuah nasihat yang bagus dari Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana orang itu ya takabbar, ya. Kaifa yatakabbaruna, sebagaimana orang itu bisa takabur padahal dia ini keluar melalui dua lubang kencing. Yakhruju minas sabilai baul, keluar dari 2 lubang kencing. Ya. Lubang kencing siapa? Punya ayahnya. Ketika keluar sperma dari lubang kencingnya ayah, ya, masuk ke rahimnya ibu, nanti keluar lagi dari lubang kencingnya ibu, jadi bayi. Ya, maka apa yang perlu disombongkan? Semua manusia. Diingatkan, bukankah alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah tadinya dia itu adalah air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, ya summa kana alaqatan falaqa fasawwa, kemudian mani tadi menjadi alaqah, darah yang kental, ya fa khalaqa fasawwa, kemudian Allah ciptakan dan Allah sempurnakan ciptaannya, yes, memiliki organ tubuh yang seperti ini, sempurna, bisa melihat. Fajala minhu zawjayn dzakara wal untha, lalu dia Allah menjadikan darinya ya zaujaini, ya 2 pasang, ya sepasang laki-laki dan sepasang perempuan. Kemudian di akhir ayatnya, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian itu mampu, qadir artinya mampu, berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Kalau tadinya manusia tidak ada, diciptakan dari tidak ada,
Ya, maka Allah mampu untuk menciptakan kembali. Ini untuk membuka kesadaran orang-orang kafir. Jadi alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian itu berkuasa yang mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati. Makanya disunahkan ya ketika membaca ayat ini atau mendengarnya untuk mengucapkan apa? Subhanaka bala. Maha suci Engkau ya Allah, benar Engkau mampu. Ini sebagai jawabannya ya diterangkan dalam hadis sahih atau hasan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud bahwa ada seorang sahabat ketika membaca surah tadi Al-Qiyamah ya sampai pada alaysa dzalika biqadirin ala yuhyil mauta, maka dia mengatakan bala atau subhanaka bala, ya artinya benar Engkau mampu ya Allah. Dan ini hukumnya sunnah. Jadi ini yang bisa kita sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum kita akhiri mungkin ada hal-hal yang belum jelas ya ingin disampaikan, silakan. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah selesai ya, kita tadabbur surah Al-Qiyamah. Insyaallah kita lanjutkan di surah berikutnya. Mudah-mudahan ya kita bisa ketemu lagi seistiqamah dan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala di dalam mentadabburi ayat-ayatnya, di dalam memahaminya dan juga mengamalkannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.